Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Fisika Terapan. Dosen pengampu yaitu Ibu Sabriani Hatma, STMT. Perkenalkan, nama saya Hardini S dengan NIM 402202513 dari Prodi Teknologi Rekayasa Kimia Industri dari Kampus Politeknik Bombana. Dan saya bersama rekan virtual kelompok saya yaitu Nartin. Baik, terima kasih Hardini. Perkenalkan, saya Nartin dengan NIM 40220250004. Topik utama kali ini yaitu gelombang dan optik. Kami telah merangkum materi ke dalam beberapa poin ringkas agar mudah dipahami secara virtual. Baiklah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, awal materi akan dijelaskan oleh Saudari Hardini. Baiklah, langsung saja ke pendahuluan. Apa sih itu gelombang dan apa itu optik? Nah, aplikasi gelombang bunyi memiliki peran penting dalam teknologi sensor dan komunikasi. Misalnya, gelombang bunyi digunakan dalam sensor ultrasonik yang dapat mendeteksi jarak dan kecepatan objek. Selain itu, teknologi komunikasi seperti sonar memanfaatkan gelombang bunyi untuk mengirimkan dan menerima informasi di bawah air. Di sisi lain, aplikasi optik sangat penting dalam peralatan pengukuran dan pencitraan. Teknologi seperti mikroskop optik dan teleskop menggunakan prinsip optik untuk memperbesar dan mengamati objek yang sangat kecil atau jauh. Selain itu, pencitraan medis seperti MRI dan CT scan juga memanfaatkan teknik optik untuk menghasilkan gambar detail dari struktur internal tubuh. Materi ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu aplikasi fisika kuantum dan aplikasi optik. Bagian yang pertama, aplikasi gelombang bunyi. Bagian ini berfokus pada pemanfaatan gelombang bunyi atau ultrasonik dalam teknologi sensor dan komunikasi. Yang pertama, dasar gelombang bunyi. Definisinya yaitu, gelombang bunyi adalah gelombang mekanik longitudinal yang merambat melalui medium, baik padat, cair, maupun gas. Selanjutnya, klasifikasi frekuensi. Yang pertama, infrasonik 20 Hz, yang artinya tidak terdengar manusia. Sedangkan audiosonik 20 Hz sampai 20 kHz dikatakan terdengar oleh manusia. Dan yang terakhir, ultrasonik 20 kHz yang dikatakan tidak terdengar manusia namun sering digunakan dalam teknologi. Prinsip dasar aplikasi adalah pemanfaatan fenomena pemantulan atau refleksi dan perambatan gelombang dalam medium. Nah, yang kedua, aplikasi dalam teknologi sensor atau ultrasonik. Contoh yang pertama yaitu sonar atau sound navigation and ranging. Prinsip kerjanya yaitu mengirim pulsa gelombang ultrasonik ke bawah air dan mengukur waktu tempuh pantulannya. Seperti yang kita lihat pada rumus berikut, di mana pantulannya adalah T, jarak adalah D, dan di mana V adalah kecepatan bunyi di air. Aplikasi ini digunakan untuk mendeteksi kapal selam, pemetaan dasar laut atau batimetri, dan pencarian ikan. Contoh yang kedua yaitu ultrasonografi atau USG dalam dunia medis. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan pulsa ultrasonik berfrekuensi tinggi yang dipancarkan ke jaringan tubuh. Pantulan atau echo dari antarmuka organ yang berbeda diterima kembali dan diolah menjadi citra. Aplikasi ini digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pencitraan organ internal seperti jantung, hati, ginjal, dan mendeteksi tumor. Contoh yang terakhir yaitu sensor jarak ultrasonik, di mana prinsip kerjanya yaitu mengukur waktu tempuh gelombang ultrasonik dari sensor ke objek dan kembali. Aplikasi ini digunakan untuk sensor parkir mobil, robotika untuk menghindari halangan, dan pengukuran level cairan.
Aplikasi gelombang bunyi yang ketiga atau yang terakhir yaitu aplikasi dalam komunikasi. Contohnya, transducer ultrasonik. Fungsinya untuk mengubah energi listrik menjadi gelombang bunyi atau saat transmisi dan sebaliknya saat penerimaan. Aplikasi ini digunakan untuk komunikasi di bawah air untuk perangkat yang bergerak seperti AUV, Autonomous Underwater Vehicle, dan sistem komunikasi nirkabel berbasis ultrasonik dalam jarak pendek. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan menyerahkannya kepada rekan saya, yaitu Nartin. Baik, saya Nartin akan melanjutkan materi bagian 2, aplikasi optik. Bagian ini membahas pemanfaatan cahaya dan fenomena optik dalam peralatan pengukuran dan pencitraan. 1. Dasar optik. Definisi: optik adalah cabang fisika yang mempelajari sifat dan perilaku cahaya, termaksud interaksi cahaya dengan materi. Fenomena optik utama yang digunakan: refraksi atau pembiasan, perubahan arah, rambat cahaya saat melewati medium berbeda atau dasar lensa, refleksi atau pemantulan, cahaya memantul saat mengenai permukaan atau dasar cermin dan serat optik, interferensi dan difraksi, gabungan atau penyebaran gelombang cahaya. 2. Aplikasi peralatan pengukuran. Pengukuran jarak atau kecepatan dengan laser atau lidar. Prinsip kerja: lidar menggunakan pulsa laser untuk mengukur jarak dengan menghitung waktu tempuh pantulan. Aplikasi pemetaan, topografi, navigasi, kendaraan otonom, dan pengukuran kecepatan lalu lintas. Spektroskopi optik. Prinsip kerja: menganalisis interaksi cahaya dengan sampel materi untuk mengidentifikasi komposisi kimianya berdasarkan spektrum, serapan, atau emisinya. Di sini ada contoh gambar diagram, teman-teman bisa melihatnya sendiri. Aplikasi analisis kualitas air, mengontrol kualitas industri dan astronomi. Bagian interferometer. Prinsip kerja: menggunakan prinsip interferensi cahaya untuk melakukan pengukuran yang sangat persis terhadap panjang gelombang, jarak, atau perubahan kecil dalam indeks bias. Aplikasi pengujian akuransi permukaan optik, mendeteksi gelombang. Prinsip kerja: menggunakan prinsip interferensi cahaya untuk melakukan pengukuran yang sangat persis terhadap panjang gelombang, jarak, atau perubahan kecil dalam indeks bias. Pada bagian 3, aplikasi dalam pencitraan, kamera digital, dan smartphone. Prinsip kerja: menggunakan sistem lensa atau refraksi untuk memfokuskan cahaya pada sensor elektronik atau CCD atau CMOS yang mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik, menghasilkan citra digital. Mikroskop optik. Prinsip kerja: menggunakan kombinasi lensa objektif dan okuler untuk memperbesar objek kecil, mengaplikasikan refraksi secara mendalam. Aplikasi penelitian biologi, material, dan pemeriksaan patologi. Serat optik atau fiber optik. Prinsip kerja: mentransmisikan data dalam bentuk pulsa cahaya melalui serat kaca atau plastik tipis berdasarkan prinsip pantulan internal.
internal total atau total internal reflection. Aplikasi jaringan komunikasi, internet kecepatan tinggi, endoskopi medis atau pencitraan internal tubuh. Di sini juga terdapat contoh gambar visualisasi. Teman-teman bisa memperhatikannya. Baik, dari semua materi, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama, gelombang bunyi atau ultrasonik esensial dalam pemindaian atau sonar, USG, dan sensor jarak, memanfaatkan sifat pantulan dan perambatan dalam medium padat atau cair. 2. Optik atau cahaya, vital dalam pengukuran presisi atau lidar, spektroskopi, dan pencitraan canggih atau kamera serat optik, memanfaatkan sifat refleksi, dan interfraksi cahaya. Yang ketiga, sinergi perkembangan kedua bidang ini terus mendorong inovasi di bidang medis, komunikasi, dan teknologi otomatis. Baiklah, sekian materi dari saya alihkan kembali kepada Hardini. Baiklah, itulah tadi beberapa poin materi presentasi dari kami tentang gelombang dan optik. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, baik untuk kami pribadi dan untuk kalian semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.